Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Sehat kan? Ya, alhamdulillah. Semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita matematika pada pagi hari ini. Ya, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu kita belajar matematika kelas 7, semester 2. Bab kita yang akan kita pelajari yaitu segi 4 dan segi 3. Kita belajar bangun datar. Saya yakin kalian sudah mengenalnya dengan segi 4 dan segi 3 yang akan kita pelajari kali ini. Ya, mari kita belajar dengan segi 4. Yang akan kita pelajari nanti adalah 1 persegi, 2 persegi panjang, 3 jajar genjang, 4 belah ketupat, dan yang kelima layang-layang, serta keenam trapesium. Bagaimana, sudah siap? Siapkan dulu bukunya, alat tulisnya. Ya, nanti kita akan mencatat, merangkum apa yang saya terangkan pada pagi hari ini. Sudah siap kan? Ya, kita mulai nanti dengan persegi dulu. Ini bangun persegi, kemudian ini persegi panjang, ini jajar genjang, ini belah ketupat, ini layang-layang, dan ini trapesium. Kalian bisa melihat pada kehidupan sehari-hari bangun-bangun ini ada dalam sekitar kita, ada di dalam sekitar kita. Nanti kalian bisa melihatnya pada lingkunganmu, apakah bangun yang kamu temui berupa bangun-bangun yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kita mulai dengan persegi. Nah, persegi ini adalah suatu bangun datar segi 4 yang mempunyai sifat yang pertama yaitu semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Ini perhatikan gambar ini ya. Jadi persegi ini mempunyai keempat sisi yang sama panjang, kemudian juga keempat sudutnya sama besar yaitu 90 derajat. Kemudian yang kedua, diagonalnya sama panjang, saling berpotongan tegak lurus di tengah-tengah. Ini diagonalnya ini. AC dan BC ini diagonalnya. Dia berpotongan di tengah-tengah dan membentuk sudut siku-siku atau saling berpotongan tegak lurus. Kemudian sudutnya ini dibagi oleh diagonal menjadi 2 sama besar. Jadi kalau sudutnya A ini 90 derajat, maka kalau dibagi 2 masing-masing 45 derajat. Ini ya. Ini semuanya dibagi oleh diagonal menjadi 2 sama besar. Kemudian persegi ini juga mempunyai 4 sumbu simetri. Yang pertama adalah sumbu simetri yang tegak di sini, disebut dengan sumbu simetri yang vertikal kalau di garis seperti ini ya. Kemudian sumbu simetri yang horizontal ini. Kemudian yang baru 2, yang ketiga adalah diagonalnya, diagonal AC dan diagonal BD. Jadi simetrinya ada 4. Karena dia mempunyai 4 sumbu simetri, maka dapat menempati bingkainya dengan 8 cara. Jadi dengan 8 cara. Yang pertama yaitu dengan dibalik menurut simetrinya, karena sebenarnya ada 4 ya, dibalik menurut simetrinya. Kemudian yang 4 adalah diputar dengan cara memutar dengan pusatnya di sini O, yaitu diputar 1/4 putaran, kemudian setengah putaran, kemudian 3/4 putaran, dan 1 putaran. Untuk lebih jelasnya kalian bisa buka di buku paket ya mengenai bangun datar segi 4. Lanjut dengan rumusnya. Rumus untuk keliling itu adalah 4 kali sisi. Karena sisinya sama ya, maka rumusnya keliling adalah 4 kali sisi. Kemudian luasnya yaitu sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Ini adalah rumus untuk persegi. Ya. Lanjut. Kita teruskan dengan bangun yang kedua yaitu persegi panjang. Persegi panjang adalah suatu bangun segi 4 yang mempunyai sifat-sifat yang pertama sisi-sisi yang berhadapan, sejajar dan sama panjang. Jadi yang berhadapan ini sejajar dan sama panjang, yaitu AB dan DC ini sejajar dan sama panjang. AD dan BC juga sejajar dan sama panjang. Diagonalnya sama panjang, yaitu diagonal AC dan BD sama panjang, berpotongan di
berpotongan dan saling membagi keduanya menjadi 2 sama panjang. Jadi AC ini dibagi oleh BD menjadi 2 sama panjang. Kalau di tengah namanya O berarti AO sama dengan CO. BO sama dengan DO. Kalau di sini perpotongannya dinamakan O. Kemudian dia mempunyai 2 sumbu simetri, yaitu simetri tegak yang vertikal ini, garis ini, dan simetri yang horizontal yang mendatar. Karena dia mempunyai 2 sumbu simetri, maka dapat menempati bingkainya dengan 4 cara, yaitu dengan cara dibalik menurut sumbu simetrinya. Dibalik, dilipat ya dengan lipatan tengah-tengah vertikal, dan yang kedua dibalik dilipat menurut horizontal. Ini jadi ada 4 cara. Kemudian rumusnya untuk keliling yaitu 2 kali panjang tambah lebar, sedangkan untuk luasnya panjang kali lebar. Saya kira yakin kalian sudah hafal. Kita lanjutkan dengan bangun yang ketiga, yaitu bangun jajar genjang. Jajar genjang adalah suatu bangun segi empat yang mempunyai sifat pertama, yaitu sisi-sisi yang berhadapan, sejajar dan sama panjang. Jadi sisinya ini adalah sisi AB dan DC ini sejajar dan sama panjang. Kemudian AD dan BD ini juga sejajar dan sama panjang. Kemudian yang kedua yaitu sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Itu yang mana? Yaitu sudut A ini dan sudut C itu sama besarnya. Sudut B dan sudut D juga sama besarnya. Kemudian yang ketiga yaitu jumlah pasang sudut yang berdekatan 180 derajat yang dekat. Berarti ini kalau A dengan B dijumlahkan 180 derajat, A dengan D jumlahnya juga 180 derajat. Kalau B ini dengan C atau B dengan A, kalau C dengan B, C dengan D, ini harus dijumlahkan 180 derajat. Kemudian rumus untuk keliling. Keliling jajar genjang adalah sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, yaitu AB tambah BC tambah CD tambah AD. Karena AB dan DC sama, maka bisa 2 kali AB tambah BC, ini juga boleh ya. Tuh. Kemudian luasnya yaitu alas kali tinggi. Ini alasnya AB, tingginya ini T ini tinggi, dimana alas ini harus tegak lurus dengan tinggi, begitu ya. Kita lanjutkan dengan yang keempat, yaitu bangun belah ketupat. Belah ketupat adalah suatu bangun segi empat yang mempunyai sifat yang pertama, semua sisinya sama panjang. Ini sisinya ini AB, BC, CD, AD ini sama panjang. Sudut yang berhadapan sama besar, yaitu sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D. Kemudian sepasang sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat. Jadi kalau A dekat dengan B berarti A tambah B ini 180 derajat, atau mungkin juga A dan D dijumlahkan juga 180 derajat. Kemudian diagonalnya berpotongan di tengah-tengah dan tegak lurus. Jadi diagonal AC dan diagonal BD berpotongan di tengah-tengah dan saling berpotongan tegak lurus, membentuk sudut 90 derajat. Ya, kemudian teruskan dengan rumus kelilingnya. Kelilingnya adalah jumlah semua sisinya. Jadi kalau di sini AB, BC, CD, DA dijumlahkan. Ya. Kalau panjangnya sama ya tinggal menjumlahkan 4 kali. Tapi kalau kamu lihat di sini sisinya yang sama panjang, maka rumusnya bisa 4 kali sisinya. Kemudian untuk rumus luasnya yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, atau setengah kali AC kali BD. Begitu ya rumus luasnya. Ya, kita teruskan. Sekarang dengan bangun layang-layang. Bangun layang-layang adalah suatu bangun segi empat yang mempunyai sifat-sifat. Yang pertama adalah sepasang-sepasang sisinya sama panjang, ya. Kemudian sepasang sudutnya sama besar. Perhatikan di sini bahwa untuk
bangun layang sisinya yang sama panjang, yaitu sisi AB sama panjang dengan AD, kemudian BC sama dengan DC. Sudutnya sepasang yang sama, yaitu sudutnya adalah sudut B dan sudut D ini yang sama panjang, yang sama besar sudutnya, sama besar. Layang-layang, pernah melihat layang-layang kan? Ya, layang-layang yang biasa untuk bermain anak-anak di lapangan itu layang-layang bentuknya seperti ini ya. Meskipun sekarang banyak layang-layang yang bermacam-macam bentuk, tapi dulu itu bentuk aslinya seperti ini, maka disebut bangun ini disebut dengan layang-layang. Kemudian sifat yang ketiga yaitu sudut yang berhadapan, jumlahnya 180 derajat yang berhadapan. Jadi sudut A dengan sudut C kalau dijumlahkan 180 derajat. Sudut B dan sudut D kalau dijumlahkan juga 180 derajat nih. B dan D 180 derajat. Kemudian diagonalnya ini, diagonal AC dan BD ini berpotongan tegak lurus dan membagi salah satu diagonalnya menjadi dua sama panjang. Jadi diagonal yang sama panjang itu ini, BD ini dibagi oleh diagonal AC menjadi dua sama panjang, sehingga di sini DO sama dengan BO, BO sama dengan DO ya. Ya, jadi di sini kalian harus bisa melihat bahwa layang-layang itu merupakan suatu bangun segi empat yang mempunyai beberapa sifat ini. Ya, begitu. Kemudian rumus kelilingnya itu juga jumlah semua sisinya. Jadi di sini AB, kemudian BC, kemudian CD, kemudian DA. Bisa juga kelilingnya kamu hitung, yaitu 2 kali AB, karena AB dan AD sama, maka 2 kali AB ditambah 2 kali CD, atau 2 kali kurung AB tambah BC juga boleh. Nah, rumus untuk luasnya ya, yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonalnya yaitu AC dan BD ini. Begitu ya untuk layang-layang. Kita teruskan bangun yang keempat, yaitu trapesium. Trapesium adalah suatu bangun segi empat yang mempunyai sifat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Jadi kalau kalian melihat ini trapesium, yang sejajar yang mana ini? AB dan DC ini sejajar karena sepasang. Kemudian ini AB dan DC juga sejajar. Ini AB dan DC sejajar. Nah, sekarang macam-macam trapesium ada 3, yaitu pertama trapesium sembarang. Sembarang itu maksudnya panjang sisinya tidak sama ya, sudutnya juga tidak sama. Kemudian yang kedua trapesium siku-siku, ada trapesium yang mempunyai sudut siku-siku. Di sini sudut A dan sudut D ini siku-siku, maka disebut dengan trapesium siku-siku. Yang ketiga ada trapesium sama kaki, di mana kakinya sama, yaitu di sini AD dan BC ini sama, panjangnya sama, maka disebut dengan trapesium sama kaki. Ya, benar. Rumus kelilingnya juga jumlah panjang semua sisinya dan luasnya adalah ini setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Jadi sisi sejajarnya jumlahkan batu kali tinggi, di mana tingginya harus tegak lurus alas ya. Ingat ya, tinggi selalu tegak lurus alas. Ya, kita teruskan dengan bangun yang kedua, yaitu segitiga. Jenis-jenis segitiga dulu, yaitu berdasarkan besar sudutnya ada 3, yaitu segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Kalian bisa melihat di sini ya, segitiga lancip yaitu segitiga yang semua sudutnya lancip, segitiga siku-siku, segitiga tumpul. Kemudian jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya, yaitu segitiga sembarang, sama kaki dan sama sisi. Ini segitiga sembarang, yang sama kaki ini yang ini hijau ini sama kaki, kemudian yang sama sisi yang ini. Ya, bagaimanakah kita akan mendefinisikan dengan segitiga tersebut? Kita teruskan dengan pembelajaran kita, yaitu segitiga lancip.
adalah segitiga yang semua sudutnya lancip. Sedangkan segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku. Segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya tumpul. Kalau segitiga sembarang adalah segitiga yang semua sisi dan sudutnya tidak sama. Kalau segitiga sama kaki adalah segitiga yang kedua sisinya sama dan kedua sudutnya juga sama besar. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang semua sisi dan sudutnya sama. Ya, kita teruskan dengan rumusnya, yaitu rumus untuk keliling segitiga yaitu jumlah semua sisinya. Kemudian kalau untuk luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Rumus-rumus ini telah kalian pelajari di SD, saya yakin kalian pasti hafal. Ya. Kemudian untuk jumlah sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Jadi kalau segitiga ini dijumlahkan sudutnya, kalau ini 90, ya siku-siku kan 90. Ini 90, ini 60, ini mesti 30. Jadi jumlahnya ketiganya 90 tambah 60 tambah 30, 180 derajat. Jadi sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C, jumlahnya adalah 180 derajat. Semua segitiga itu jumlah sudutnya pasti 180 derajat. Ya, begitu anak-anak, materi kita pada kali ini kita hanya mengenal jenis-jenis bangun datar, segi empat dan segitiga, dan rumus-rumusnya. Ya, saya yakin kalian pasti tahu dan sudah mengenalnya di SD. Jika masih belum jelas, kalian bisa melihatnya di buku paket, atau bisa buka YouTube, atau Google, atau sembarang media yang penting kalian paham dengan apa yang saya berikan pada pagi hari ini. Ya, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran, ya, sehingga nanti kalian bisa meraih cita-citanya sampai sukses. Saya kira sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.